Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Tricahya, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bekasi tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di instansi tempat saya bekerja. Berikut adalah identifikasi isu yang saya dapatkan. Yang pertama mengenai vektor dan binatang pembawa penyakit. Kedua, pengelolaan limbah cair, dan ketiga, pengelolaan limbah padat, dan yang terakhir mengenai pengelolaan air bersih. Pada poin vektor dan binatang pembawa penyakit, masih ditemukannya keberadaan vektor dan binatang pembawa penyakit serta kondisi lingkungan yang mendukung untuk menjadi tempat vektor dan binatang pembawa penyakit beristirahat dan berkembang biak. Pengelolaan limbah cair di mana masih terdapat hasil uji laboratorium yang melebihi batas baku mutu, yaitu pada nilai amoniak dan mikrobiologi. Serta pada pengelolaan limbah padat, masih ditemukannya keberadaan sampah di sekitar area rumah sakit, lalu masih terdapat limbah-limbah B3 yang tercampur pada tempat sampah domestik. Kemudian, pada pengelolaan air bersih masih ditemukan permasalahan pada pengelolaan air RO, di mana air RO tidak didistribusikan ke ruang-ruang perawatan dan tindakan. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan pada mesin. Isu-isu tersebut apabila tidak ditangani akan menghasilkan dampak, yaitu untuk vektor dan binatang pembawa penyakit akan menjadi perantara dalam penularan penyakit di area rumah sakit. Di antaranya adalah penyakit demam berdarah, diare, alergi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pengelolaan limbah cair, apabila tidak dilakukan perbaikan, maka akan merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan ekosistem di perairan. Lalu, untuk pengelolaan limbah padat, akan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan menjadi sarang vektor untuk berkembang biak. Lalu, dapat juga menjadi kontaminasi silang dan berbahaya ketika dibuang ke lingkungan. Yang terakhir, dampak dari pengelolaan air bersih yang tidak berjalan yaitu kurangnya kualitas air yang akan dipakai untuk tindakan dan perawatan, dan kondisi air tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari keempat isu tersebut, saya menganalisis lapisan dengan menggunakan sistem USG, yang dimana pada analisis lapisan ini yang menjadi ranking pertama yaitu kurang optimalnya pengelolaan limbah padat. Selanjutnya, isu ini saya analisa menggunakan Fishbone, di mana ada faktor-faktor penyebab yang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan limbah padat. Di antaranya ada manusia, lingkungan, kebijakan, serta sarana. Untuk poin manusia tidak berpikir dampak dari tidak memilih sampah padat B3 dan domestik. Lalu, kurangnya kesadaran manusia tentang pentingnya pengelolaan limbah padat khususnya limbah padat B3. Untuk poin kebijakan, masih kurangnya perhatian dan pengawasan terkait limbah padat domestik dan B3. Untuk bidang lingkungan, peran kerjasama lintas program masih belum maksimal. Lalu, untuk poin sarana, masih kurangnya jumlah dan kualitas sarana tempat sampah, serta kondisi TPS masih belum sesuai persyaratan. Kemudian, gagasan kreatif pemecahan masalah tersebut adalah penyediaan tempat sampah dengan spesifikasi sesuai, serta dilapisi label dan warna kantong plastik yang sesuai dengan peruntukannya. Misal, kuning untuk limbah infeksius, hitam untuk limbah domestik. Sehingga diharapkan kualitas dan kuantiti tempat sampah ke depannya memenuhi dan tidak ada sampah yang berserakan. Lalu melakukan penyuluhan terkait pengelolaan atau pemilahan limbah B3 domestik, hingga harapannya masyarakat atau pegawai sadar akan pentingnya pemilahan dan pengelolaan limbah B3. Selanjutnya, membuat struktur untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terkait pengelolaan limbah padat B3 dan domestik, sehingga adanya pengawasan membuat limbah padat dapat terkelola dengan baik. Yang terakhir, melakukan neraca limbah harian, sehingga mengetahui jumlah timbunan limbah padat dan memastikan limbah-limbah tersebut terbuang pada tempatnya. Terima kasih.